Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita berkumpul tepatnya pada akhir tahun 2020 ini. Hanya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Pada akhir tahun ini kita perlu melihat kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui. Lalu kita berhenti sejenak sebelum kembali melanjutkan perjalanan kita. Dengan demikian, apakah yang hendak kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saat ini kita akan memulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tuhan akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Dengan demikian, marilah kita semuanya bernyanyi memuliakan namanya. Dengan sorak-sorai kita memuji Tuhan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Dengarlah yang menjadi hukum Taurat Tuhan pada ibadah akhir tahun ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal yang pertama. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa. Itulah Tuhan Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang maha kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang maha kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepada firman-Nya, yang maha tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, raja dari segala raja dan Tuhan dari segalanya, maha pemurah, pengasih, pengampun, juru selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, pemersatu, yang gembala, pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini, kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur, dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum bangsa, dan segala ciptaan di seluruh penjuru dunia ini. Karena itu, hanya Allah saja yang disembah, yang dipercayai, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi, dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran meniadakan Allah dan kebenarannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Refleksi akhir tahun dan pengakuan dosa. Pada malam hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2020 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2020 dan kita segera memasuki tahun baru, tahun 2021. Berbagai macam perjalanan hidup yang telah kita lewati pada tahun 2020 bagaikan roda yang selalu berputar. Kadangkala penderitaan datang menghampiri, tetapi sukacita juga datang kembali.
Kita diperbolehkan Tuhan untuk melakukan segala pekerjaan kita, menuai hasil dari yang kita kerjakan. Kita dapat memberangkatkan anak-anak kita untuk menggali ilmu dan berbagai macam yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Melalui semua itu, kita layak bersukacita karena kita diberi kesempatan hingga pada akhir tahun ini. Ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan kami melewati 1 tahun ini. Kami melihat betapa banyaknya kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Teguhkan dan kuatkanlah hati kami untuk lebih dekat kepadamu, agar kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu sepanjang hidup kami. Pada tahun ini kita menghadapi suatu peristiwa yang memilukan hati, yaitu COVID-19, yang mengakibatkan banyak orang yang ketakutan, bahkan telah banyak yang meninggal dunia. Situasi permukiman kita juga hingga pada saat ini masih dalam keadaan terpuruk. Bahkan dampak dari COVID-19 juga sampai pada gereja. Banyak gereja yang tidak boleh merayakan Natal karena harus terbatas jumlah orang yang dapat berkumpul. Oleh karena semuanya itu, marilah semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan kita agar COVID-19 segera berlalu dari dunia ini, agar seluruh umat yang terkena virus corona dapat sehat kembali, hingga dunia ini akan pulih kepada kehidupan yang lebih baik untuk memasuki tahun baru 2021. Ya Tuhan Allah kami, Engkau yang Maha Kasih dan Maha Baik, kasihanilah kami, pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik, dan jauhkanlah virus corona dari muka bumi ini. Jika ini terjadi akibat dari dosa-dosa kami, ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami. Saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Rancangannya adalah rancangan yang ajaib. Itulah yang selalu diperbuat Tuhan bagi kita. Yakin dan percayalah akan firman Tuhan. Jadikanlah firman-Nya sebagai penopang dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Amin. Kita bernyanyi. Seperti Bapa terhadap anaknya, Tuhan mengasihi diriku. Tiada berhenti pertolongannya, itulah janjinya padaku. Tuhan Allah Bapamu di surga, ku percaya sama hidupku, yang selalu membimbing langkahku, damai dan bahagia hidupku. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Tuntunlah hatiku
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada akhir tahun ini. Tertulis dalam Mazmur pasal 119 ayat 89 sampai 96. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsara. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan beri pertolongan.
Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, di ibadah malam akhir tahun di HKBP Pekanbaru, saya akan membacakan berita pelayanan dan beri HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pendahuluan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dia yang telah memelihara hidup kita dan gerejanya di seluruh dunia, khususnya persekutuan kita di HKBP Pekanbaru. Kita telah melalui banyak hal dalam tahun 2020 ini, semua berkat yang baik yang patut kita syukuri selalu sebagai warga jemaat dan majelis gereja, di dalam pekerjaan sehari-hari di tengah keluarga, demikian juga dalam persekutuan kita di HKBP Pekanbaru. Namun kita juga harus menghadapi banyak tantangan sepanjang tahun ini, terlebih karena pandemi COVID-19 sejak akhir Maret 2020 lalu. Hingga saat ini kita masih menghadapi kesulitan akibat virus ini, hingga banyak persekutuan kita terkendala di gereja, PA kategorial maupun kegiatan persekutuan di sektor masing-masing. Yang pertama berkaitan dengan statistik, adapun warga jemaat gereja kita HKBP Pekanbaru pada akhir tahun 2020 ini adalah sebagai berikut. Laki-laki berjumlah 871 orang kaum bapak, kaum ibu 1069 orang, pemuda-pemudi 1224 orang, anak 707 orang, berjumlah 3871 orang. Dengan keterangan lahir, pindah, meninggal dan menerima perjamuan kudus, kita boleh melihat dalam statistik kita ini. Penata layanan jemaat, penata layanan di jemaat dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun ini di jemaat kita. Pelayanan itu tampak dalam semakin baik dan tertibnya ibadah dewasa, kebaktian sekolah minggu di HKBP Kota dan Padang Bulan, dan juga pelayanan kategorial. Demikian juga pelayanan di sektor-sektor. Semua pelayanan dikoordinasi pada sermon Parhalado setiap hari Jumat, guna mempersiapkan semua pelayanan. Demikian juga sermon guru-guru sekolah minggu hingga semua latihan dan persiapan untuk pelayanan semua aras. Adapun jumlah pelayan di jemaat kita tahbisan dan non-tahbisan di HKBP Pekanbaru, pelayan penuh waktu sebanyak 7 orang, penatua sebanyak 42 orang, calon sintua 3 orang, dan guru sekolah minggu 12 orang, serta calon guru sekolah minggu 2 orang. Berkaitan dengan ibadah minggu, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu pada awal tahun ini dapat berjalan seperti biasa, yaitu setiap minggu mulai pukul 7.30 WIB. Namun karena terjadinya pandemi COVID-19 mulai April 2020, gereja kita mengadakan pelayanan kebaktian sekolah minggu secara online, yang dipersiapkan oleh guru-guru sekolah minggu dan khotbah dilayani oleh Pangulan Nagok Tiki secara bergantian. Hingga kini belum ada kebaktian sekolah minggu, upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak-anak warga jemaat kita. Dengan itu kita menganjurkan agar anak-anak tetap mengikuti kebaktian dari rumah masing-masing. Sebab itu juga adalah cara kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Patut kita syukuri pada tahun ini Natal sekolah minggu dapat terlaksana dan diadakan secara online pada tanggal 20 Desember lalu. Demikian juga sebelumnya ibadah sekolah minggu di Gedung Padang Bulan dapat berjalan dan banyak anak-anak warga gereja lain juga ikut dalam persekutuan itu, namun karena pandemi tidak dapat diadakan. B. Kebaktian bagi orang dewasa mulai tanggal 29 Maret 2020 lalu kita menyelenggarakan ibadah online di gereja kita dan tidak ada kebaktian di gereja seperti biasa. Akibat pandemi ini kita menetapkan mengadakan kebaktian di rumah masing-masing dan gereja menyediakan pelayanan online melalui channel YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Pelayanan itu kita tingkatkan dengan mengadakan layanan live streaming mulai pada tanggal 10 Mei 2020 yang lalu. Mudah-mudahan melalui layanan siaran langsung itu warga jemaat dapat mengikuti ibadah dari rumah bersama-sama dengan anggota keluarga. Keadaan sempat mereda, maka kita menetapkan kebaktian minggu di gereja mulai 14 Juni yang lalu. Namun untuk menjaga ketertiban, kita menetapkan jadwal ibadah per sektor tiap ibadah.
Untuk itulah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan keperluan protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah yaitu aturan memakai masker, sering cuci tangan, cek suhu, menjaga jarak tempat duduk di dalam gereja. Demikian juga penyemprotan desinfektan dalam gereja hingga himbauan kepada semua jemaat supaya tetap menjaga kesehatan dan tidak melakukan kerumunan sesudah selesainya ibadah. Bapak Gubernur Riau dan jajarannya datang memeriksa kesiapan protokol kesehatan di gereja kita dan beliau berkenan datang pada ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 lalu. Kita juga sempat menghentikan kebaktian beberapa minggu di gereja akibat mengganasnya virus ini hingga pada 10 Oktober 2020, namun kembali lagi mulai 17 Oktober 2020 hingga kini kita mengatur jadwal ibadah dalam protokol kesehatan dalam 4 waktu ibadah, pukul 7, pukul 9, pukul 11 ibadah bahasa Batak dan 17 WIB yang disiarkan langsung live streaming ibadah pukul 9 WIB berbahasa Indonesia. Selama peribadahan di masa pandemi ini kita mencatat jumlah kehadiran warga jemaat pada ibadah kebaktian dewasa rata-rata pukul 7, 161 orang, pukul 9, 283 orang, pukul 11, 139 orang, pukul 17, 252 orang, jumlah 836 orang. Maksimal bangku di kebaktian setelah jaga jarak adalah 385 tempat duduk. Demi penegakan protokol kesehatan kita menetapkan Satgas Satuan Tugas Gugus Tugas COVID-19 dari warga jemaat bersama dengan majelis dan para tenaga medis kesehatan untuk menerapkan dan memperhatikan pelaksanaannya pada setiap ibadah di gereja kita. Kita berdoa kiranya pandemi ini cepat berlalu dan kita semua dapat kembali beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan secara fisik, terlebih kehidupan spiritual kita karena penyertaan Tuhan. C. Baptisan Kudus, gereja kita menyelenggarakan baptisan kudus pada tahun 2020 ini. Tanggal 6 Februari sebanyak 4 orang, tanggal 9 Agustus sebanyak 6 orang, tanggal 26 Desember sebanyak 34 orang, jumlah seluruhnya 44 orang. D. Menyaksikan iman acara, menyaksikan iman atau CD diselenggarakan pada tanggal 19 Juli tahun 2020 lalu dan pesertanya adalah sebanyak 69 orang. E. Perjamuan kudus pada sepanjang tahun ini kita mengadakan sakramen perjamuan kudus yakni pada bulan Agustus kepada mereka yang naik CD bersama dengan orang tua pada tanggal 19 Juli 2020 dan yang mengikutinya sebanyak 127 orang. Pada tanggal 25 Desember Natal pertama yang mengikutinya sebanyak 1.568 orang. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus kepada mereka yang sakit di rumah atau di rumah sakit dilayankan kepada 7 orang. Periodisasi fungsionaris Nihuria. Meski pandemi masih melingkupi kita pada pertengahan tahun ini, kita tetap menerapkan pelaksanaan aturan dan peraturan HKBP tentang periodisasi fungsionaris dan pelayanan di jemaat kita. Pada sebuah kebaktian tanggal 30 Agustus 2020, gereja kita melantik fungsionaris di jemaat kita yang melayani di dewan-dewan seksi, panitia pembangunan, badan audit, demikian juga menetapkan badan usaha di jemaat kita, hingga semua organ pelayanan pada periode 2020-2024. Pelayanan seksi-seksi adalah 2 tahun dan dewan serta organ pelayanan lainnya mengabdi selama 4 tahun. Dalam pada itu hal yang patut kita ingat sebagai keadaan sulit adalah saat Amang Pendeta Resot Amang Pendeta Belhem Riman Sitompul jatuh sakit pada waktu yang lalu. Beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Santa Maria Pekanbaru, namun syukur kini beliau sudah dalam tahap pemulihan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua kita yang ikut mendoakan dan ikut ambil bagian dalam meringankan biaya perobatan Amang Pendeta kita ini pada waktu lalu, sehingga semua biaya dapat ditanggung. Bahkan semua jemaat filial Pagaran juga ikut ambil bagian di sini. Tuhan memberkati Amang dan Inang bersama semua anggota keluarga. 3 pelayanan kategorial dan sektor sepanjang tahun 2020. Kita sempat mengadakan kebaktian sektor sampai pertengahan Maret 2020. Namun karena masa pandemi kebaktian sektor digantikan
dengan kebaktian-kebaktian rumah tangga di rumah masing-masing. Gereja kita menyediakan bahan bacaan ibadah pagi bagi kita semua. Melalui ibadah bersama di rumah, kita menyadari betapa penting persekutuan keluarga, di mana orang tua dan anak dapat bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan dalam persekutuan itu. Kita mengusahakan pelayanan online bagi remaja dan pemuda-pemudi melalui Zoom meeting. Demikian juga semua pelayanan yang dipersiapkan hingga remaja dan Naposo dapat mengadakan Natal gabungan tahun ini dalam situasi sulit pada tanggal 19 Desember 2020 lalu. Demikian kaum ibu, para puan yang bisa mengadakan beberapa kali ibadah PA atau penelan Alkitab melalui Zoom meeting tiap Rabu. Dari semangat mereka kita dapat melihat kerinduan umat untuk bersekutu. Natal gabungan kaum ibu di jemaat kita diadakan pada tanggal 22 Desember 2020 lalu. Dalam lingkup pelayanan sektor week, gereja kita menetapkan pemekaran sektor-sektor demi pengembangan pelayanan, yaitu sektor rintis menjadi 2 sektor, lalu sektor labuh baru menjadi 2 sektor, demikian juga sektor lainnya yang segera perlu dimekarkan. Dewan Seksi Panitia Pembangunan Badan Audit dan organ pelayanan lainnya. Kita menatap tahun ini 2020 sebagai tahun periodisasi di seluruh HKBP, termasuk di jemaat kita ini. Sebagaimana disampaikan, semua fungsionaris telah dilantik pada tanggal 30 Agustus lalu. Meski waktunya singkat, kita melihat semua organ pelayanan berusaha memberikan waktu dan talentanya melihat peluang dalam pelayanan. Misalnya Dewan Koinonia melihat pelayanan persekutuan dan kategorial melalui Zoom meeting. Demikian kita syukuri juga prakarsa untuk mengadakan dan memaksimalkan studio marturia melalui seksi sending atau PI. Terlebih pada tahun 2020 sebagai tahun reposisi sending atau PI. Mudah-mudahan studio ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi semua dewan dan seksi di jemaat kita ini. Semua dewan dapat mempergunakan studio ini demi keperluan pelayanannya. Kita juga mengapresiasi pelaksanaan pembangunan oleh panitia pembangunan dengan mengadakan perbaikan tembok di belakang rumah dinas Pargodungan ini. Lalu ada dewan dan seksi lainnya seperti diakonia sosial yang tetap mengadakan acara penghiburan dan besuk kepada mereka yang sakit. Namun karena pandemi dan alasan keselamatan, tidak semua pelayanan besuk dapat dilaksanakan. Tapi kita yakin Tuhan menguatkan saudara-saudara sekalian dalam menghadapi kesulitan ini. Pesta Huria tahun ini kita mengadakan pesta di tengah-tengah jemaat kita, yaitu pesta panenan atau pesta gotilon pada tanggal 15 November 2020 lalu. Namun karena protokol kesehatan kita hanya mengadakan pesta pengumpulan amplop janji iman kita sebagai cara kita mensyukuri berkat Tuhan dalam pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Pelayan kasih diakonia pada masa pandemi. Pada masa-masa pandemi ini kita harus lebih banyak berada dan bekerja dari rumah. Anak-anak tidak dapat bersekolah seperti biasa. Demikian juga orang tua tidak dapat bekerja seperti biasa, pergi ke kantor atau perusahaan atau melakukan aktivitas seperti biasa. Hampir semua warga jemaat dan masyarakat tentu menghadapi kesulitan akibat pandemi ini, termasuk kesulitan pendapatan. Untuk itu jemaat kita mengadakan 3 kali pelaksanaan pemberian bantuan kepada warga jemaat dan masyarakat yang kesulitan itu. Bantuan sosial itu disampaikan dalam bentuk sembako kepada warga yang membutuhkan. Tahap pertama tanggal 18 April 2020 sebanyak 300 paket. Tahap kedua pada tanggal 23 Mei 2020 sebanyak 325 paket. Tahap ketiga pada tanggal 27 Juni 2020 sebanyak 310 paket. Ucapan terima kasih kepada warga jemaat yang terbuka hatinya dalam membantu saudara warga jemaat lain. Tuhan kiranya membalaskan semua kebaikan dan budi jemaat sekalian dalam pekerjaan dan usaha bersama dengan semua anggota keluarga. Kita juga mengadakan pemberian bansos sebagaimana program di tahun ini yang diberikan kepada kaum bapak atau ibu yang janda dan dinilai kesulitan dalam pendapatannya. Pelaksanaannya dibuat pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu dalam sebuah kebaktian di gereja. Keempat, supporting system meski dalam situasi pandemik ini. Kita banyak melihat dan mempelajari
Bagaimana kita harus tetap memperlengkapi diri sebagai jemaat yang sudah semakin berkembang dan bertambah usianya. Kita merancang supporting system melalui pemutakhiran database di jemaat, sehingga semua data dan informasi jemaat semakin baik, dapat diakses siapa saja yang membutuhkannya dan mengadministrasikan yang baik. Demikian juga kita melihat pentingnya memelihara semua aset dan kepemilikan penata layanan baik keuangan, aset lahan dan semua potensi yang dapat dikelola dengan sistem akuntansi yang transparan hingga akuntabel menjadi satu sistem terpadu, dan ini menjadi tugas besar semua fungsionaris yang sudah dipilih. Pelayanan digital semakin dikembangkan dalam suara pergudungan, dukungan tim multimedia, yaitu anak-anak jemaat kita yang memberi waktu dan perhatiannya pada pelayanan virtual ini. Kita mensyukuri penataan dan manajemen dari Badan Usaha HKBP Pekanbaru dalam mengatur pekerjaan taman di lingkungan pergudungan kita sudah semakin baik. Demikian kita berharap penataan Sopo Godang, Sopo Mini dan kantin Eksaudi hingga yayasan Eksaudi yang dikelola bisa menjadi lebih baik guna kebaikan dan sumbangsi pada jemaat kita. Kelima, menatap pelayanan kita di tahun 2021. Dalam situasi sulit ini kita menatap pelayanan di persekutuan kita pada tahun 2021. Memang banyak program dan persekutuan yang tidak dapat diselenggarakan pada periode ini. Sebab itulah pada rapat jemaat yang diadakan pada tanggal 28 Desember 2020 kemarin kita merancang bahwa pelayanan yang lebih mengena dan sesuai dengan keadaan kita pada masa pandemi sepanjang tahun 2021. Kita membicarakan pelayanan dan persekutuan dalam terang tema orientasi pelayanan pemberdayaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan HKBP pada rapat tersebut. Kita melihat pentingnya pembinaan warga gereja sebagai bagian dari pemberdayaan, mengikut sertakan semua potensi dan kekuatan warga jemaat atau sektor. Pelayanan untuk itu ditetapkan dengan pembinaan mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, hingga kepada orang dewasa bahkan kaum lansia. Sehingga kita semua dapat melihat peran dan keterlibatan kita di pelayanan di jemaat ini. Jika ada pelayanan dan persekutuan dengan layanan online, paperless, virtual hingga cloud databasing, itu juga cara kita mempersiapkan diri menjawab tantangan dan kemajuan teknologi dan informasi. Penutup, demikianlah berita pelayanan di jemaat kita dan BERI di HKBP Pekanbaru ini pada tahun 2020. Marilah kita selalu menghayati penyertaan Tuhan kepada gerejanya sebagai wadah persekutuan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Terlebih pada saat ini kita mempersiapkan diri mensyukuri 70 tahun persekutuan kita ini pada tanggal 21 Januari 2022 yang akan datang. Banyak yang harus segera kita benahi. Tuhan telah melakukan perkara besar di tengah-tengah kita, maka kita bersukacita. Marilah bersama-sama sebagai sesama umat Tuhan saling menolong dan bersungguh-sungguh dalam karya dan persekutuan kita, sambil tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus yang empunya gereja. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yohanes 9 ayat 4. Soli Deo Gloria, kemuliaan hanya bagi Allah. Pekanbaru 31 Desember 2020 atas nama seluruh pelayan tahbisan Pendeta Bakti J. Situmorang. Demikian Amang Inang jemaat yang terkasih berita pelayanan dan BERI di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Tuhan memberkati. Marilah kita teruskan acara kita, memberi kata sambutan yang mewakili RUAS. Shalom, Horas Madita Saluhutna. Sejenak kita akan mendengar laporan keuangan dari Gereja HKBP Pekanbaru untuk periode tahun 2020 beserta dengan laporan keuangan dari Badan Usaha HKBP Pekanbaru. Kita mulai dengan Gereja HKBP Pekanbaru. Saldo awal
gereja kita di tahun 2020, 1 Januari 2020 tepatnya, berjumlah Rp603.523.126 yang terdiri dari kas huria dengan jumlah Rp287.937.226 dan kas pembangunan Rp64.151.900 dan saldo awal kas pusat Rp236.015.000 dan saldo awal in transit Rp15.419.000. Lalu ada koreksi sepanjang tahun 2020 untuk dari warta maupun audit sebesar Rp33.330.100. Total penerimaan Gereja HKBP Pekanbaru tahun 2020 berjumlah Rp3.040.149.983 yang terdiri dari penerimaan huria sebesar Rp2.518.935.506 dan penerimaan pembangunan Rp50.654.677 serta penerimaan pusat sebesar Rp289.460.500 dan penerimaan in transit sebesar Rp189.099.300. Total pengeluaran Gereja HKBP Pekanbaru tahun 2020 berjumlah Rp3.423.931 yang terdiri dari pengeluaran huria sebesar Rp2.484.548.405 dan pengeluaran pembangunan Rp46.199.726, pengeluaran pusat sebanyak Rp431.386.000 dan pengeluaran in transit sebanyak Rp192.289.800, sehingga saldo akhir Gereja HKBP Pekanbaru tahun 2020 per tanggal 30 Desember adalah sebesar Rp622.579.278 yang terdiri dari saldo akhir huria kita sebesar Rp438.325.427 dan saldo akhir pembangunan Rp69.006.851 serta saldo akhir kas pusat sebesar Rp102.452.500 dan saldo akhir in transit sebanyak Rp12.794.500. Keseluruhan kas huria kita tersebut perinciannya berada di bank per tanggal 30 Desember 2020 pukul 13 WIB sesuai rekening koran sebanyak Rp574.668,38 dan cash on hand sebanyak Rp47.770.609 yang terdiri dari PT Cash 10 juta dan biaya Natal dan menyambut tahun baru Rp37.770 yang belum dibukukan. Demikian laporan keuangan Gereja HKBP Pekanbaru. Selanjutnya kami akan bacakan laporan keuangan Badan Usaha HKBP Pekanbaru untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020. Saldo awal yang menjadi untuk Badan Usaha HKBP Pekanbaru per tanggal 1 Januari 2020 sebanyak Rp66.089. Penerimaan sepanjang tahun 2020 terdiri dari sewa dan panjar Sopo Godang sebanyak Rp463.400.000 dan kontribusi mitra dan pendapatan lainnya dari Badan Usaha HKBP Pekanbaru sebanyak Rp177.181.881 sehingga total penerimaan sepanjang tahun 2020 sebanyak Rp641.581.881. Pengeluaran sepanjang tahun 2020 yang pertama, kontribusi ke huria sebanyak Rp55.500.000, kontribusi ke pendidikan yaitu Yayasan X Saudi sebanyak Rp15 juta, biaya operasional Badan Usaha
sepanjang tahun 2020 sebanyak Rp490.028.872 dan biaya investasi sebanyak Rp117.285.000, sehingga total pengeluaran badan usaha sepanjang tahun 2020 Rp677.813.872, sehingga saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2020 untuk badan usaha HKBP Pekanbaru adalah sebesar Rp29.170.097. Demikian Amang Inang, rincian secara lengkap ada di warta yang kita pegang masing-masing, bisa dibaca untuk kita semua. Terima kasih. Memberi kata sambutan dari mewakili Ruas. Salam. Horas Madihita Sude. Kami dari yang mewakili Ruas HKBP Kota di penghujung tahun ini yang akan kita lampaui hanya tinggal beberapa jam. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perjalanan Huria kita pada tahun ini, secara khusus kepada Pendeta Resort Pak Sitompul, Bermis Sitompul, yang saat ini masih dalam dirawat ya. Semoga Amang cepat pulih ya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih Amang atas pelayanan Amang selama ini. Kita doakan senantiasa sehat selalu ya. Ucapan terima kasih kami juga kepada Amang dengan Inang Pendeta, Guru Huria, Bibelfro, Diakonis, para Sintua, Amang dan Inang Sintua yang ada di Huria ini. Dan juga kami tidak lupa berterima kasih kepada Dewan Koinonia Diakonia Marturia dan juga badan usaha, badan audit, dan semua pekerja yang ada di gereja kita. Mungkin banyak sepanjang perjalanan tahun ini yang tidak normal. Itu sudah sering disuarakan akibat pandemi 19. Kita kurang lebih hanya dalam tahun ini yang bertemu hanya sekitar 3 bulan 4 bulan. Selanjutnya suasana sudah tidak normal. Tentunya banyak di sana sini program Huria yang tidak berjalan dengan baik. Namun kita syukuri bahwa banyak juga program yang sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang, tahun 2021, kita semua semangat yang baru. Kita tidak larut dalam kesedihan pandemi ini. Karena pandemi ini juga itu di luar batas kemampuan manusia. Itu semua rencana Tuhan. Pasti ada yang baik di luar ini. Ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa tahun yang akan datang Tuhan akan menolong kita. Jangan pernah harapan kita sirna. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Itulah menjadi senjata kita selaku orang Kristen. Dalam perjalanan Huria kita selama tahun ini, tentunya dari kami jemaat kepada majelis gereja dan para pekerja, tentunya banyak kekurangan kami. Banyak yang kurang peduli terhadap program gereja. Untuk ini kami atas nama jemaat memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini kita bersatu padu
kita bersinergi. Tidak mungkin majelis gereja bekerja sendiri tanpa didukung oleh semua unsur yang ada oleh Jemaat Huria. Sesuai dengan laporan tadi ya, terutama khususnya laporan keuangan, kita juga sangat berbangga meskipun dalam keadaan sulit, tetapi Huria kita juga masih bisa bersaldo demikian besarnya. Puji Tuhan. Jadi sebagai akhir kata dari kami jemaat, semoga tahun 2021 ini kita lebih baik lagi. Sebagai akhir kata, kami mengucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Salam. Terima kasih kepada Amang Sombing. Kita lanjutkan kata sambutan yang mewakili Parhalado Situa N. Butar-Butar. Salam buat kita semua. Horas madihita saluhutna. Parjolo medok mauliate mahita tua mata debata perdengga basa di siala asi do tolong ni rohana do hita dilehon di hita hipason boy hita marpungu di ibadah ujung tahunon ima di Bagasa Bodarion. Nahu hormati hami amang padita resok nami besi tepul. Nahu hormati hami sude pangula nagok tiki di huriat tahun. Nahu hormati hami dongan situa sude na adong di huriat tahun. Nahu hormati hami sude ruas ni huriatta na pungu di Boronginon. Suang songoni nang aka yanakon nami na pusabunong. Au jongjong dison songon utusan sian Parhalado ni huriatta. Jadi dihamu amang inang songon hami Parhalado ni huriatta dak terbain soadong hahurangan nami di pelayanan nami di Namakobasi di huriat tahun di sialani hami sudi Parhalado ni huriatta mangido maaf hami amang inang tuhamu hati adong akka pakatayon nami pangalak kanami do pakobasyon nami. Jadi hami pe Parhalado ni huriatta jolma biasa do hami tidak luput daripada kekurangan. Boido honon dangna jolmana sempurna hami. Jadi disialani pos dorohanami molo tung pe adong akka hahurangan nami di Namakobasi di huriat tahun sahalinai mangido maaf hami tuhamu damang dainang suang-suanginang akan apa sebulung. Memang agak berbeda do tahun 2020 tu akka tahun-tahun sebelumnya. Uilala rapak makilala do hita. Mulai adong ma ro penyakit COVID-19 on memang
di Sudelini do agak adong gangguan, terganggu. Termasuk mulai di bulan Maret. Dan tapa masa pertanyaan di sektor-sektor tak alani sahid COVID-19. Jadi disialani amanginang kami pe sudi perhaladu ni huriat tadi jalan hang tuaon olodo kami majalo paneroyon siak kamu mabain tunadingkan bersedia do kami majalo akka paneroyon sian akadamang do dainang. Jadi molope alana piga jemai sahat mahita tu tahun baru tahun 2020 sada. Jadi molotung pe hami akka parhalado dang boiro tu bagas tabi marselamat tahun baru ba harap maklum ba kita. Memang sarupa do dihamu damang dainang adong dotong kesibukan muna kami betong do adong tong kesibukan nami. Jadi mulutung soro pihami marselamat tau baru tu bagas tabe baharap maklum ma. Jadi taguguma martangiang tutuhani asabui hita di bagasan hahi pason madalani tahun 2020 sadaun. Pui hita marlas ni roha, saya simarohani Tuhan, saya dibolok kema akka sahid COVID-19 tu 2020 sadaun asa unang terganggu sude akka aktivitas tak. Jadi hula ladang pula gajang bedohonokku ba songonima hatasian hami perhalado ni huriatta. Selamat tahun baru madihita saduhna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mauliate. Terima kasih kepada Mang Sintuan Putar-Putar. Doa syafaat yang dibawakan Sintua Dr. Andus A. Tinambunan. Doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang mengasihi hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan Tuhan yang menuntun serta memelihara kehidupan kami. Persekutuan kami pada hari ini Tuhan adalah bukti nyata kasih Tuhan untuk memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan ketika merebaknya pandemi COVID-19 yang masih menekan serta mendera kehidupan kami. Tetapi Tuhan luar biasa untuk menaungi, untuk membimbing kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersekutu di akhir tahun 2020 ini di bait suci-Mu ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berterima kasih atas hari-hari yang kami lalui, di mana kami Tuhan Engkau menangkan atas semua cobaan, atas semua sakit penyakit yang kami alami. Tuhan Engkau sungguh baik, sehingga kami pribadi lepas pribadi, Engkau tuntun hadir bersekutu di gereja ini. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami syukuri Tuhan atas semuanya yang boleh kami nikmati sebagai berkat Tuhan. Di dalam tahun 2020 ini Tuhan, Engkau juga telah menganugerahkan kepada kami, yaitu fungsionaris pimpinan HKBP yang akan
memimpin gerejamu Tuhan di dalam 2020 sampai 2024. Engkaulah Tuhan sumber hikmat bagi pimpinan, pucuk pimpinan kami di dalam menjadikan HKBP menjadi berkat di tengah-tengah bumi ini. Tuhan Allah Bapa kami juga bermohon agar pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sampai ke pemerintahan yang di bawahnya, provinsi dan kota Pekanbaru. Engkaulah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan untuk kami rakyat Indonesia. Ya Tuhan, juga pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas pendeta resort kami, yaitu Amang Pendeta Sitompul, yang dari hari ke hari kami telah menyaksikan pemulihan yang Engkau berikan kepada beliau. Biarlah juga Tuhan memberikan kesehatan sehingga boleh melayani di jemaat ini Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah sumber daripada kesehatan untuk memberikan kekuatan, serta bagi saudara-saudara kami Tuhan yang berada di dalam duka atas perginya menghadap Engkau orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga Tuhan bawa dalam doa agar Engkaulah sumber penghiburan bagi mereka-mereka yang mengalami duka cita. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam menyelesaikan tahun 2020 ini, sebagaimana juga Tuhan telah menyertai serta membimbing kami semuanya, demikian jugalah kiranya Tuhan untuk tahun yang Engkau akan anugerahkan di tahun 2021. Tuhanlah menuntun semua perjalanan kami. Jemaat HKBP Pekanbaru beserta pelayan-pelayannya Tuhan berkati, agar juga menjadi berkat bagi sekitar kami, agar dengan demikian kami ini Tuhan adalah alat di tangan-Mu untuk menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bekerja atas kehidupan kami semuanya, orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Engkau urapi, agar dengan demikian Tuhan, keberadaan firman yang akan disampaikan bisa membentuk diri kami Tuhan untuk pelaku-pelaku firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami, ampunkan kami segalanya Tuhan dari kekurangan dan dosa-dosa yang kami lakukan, agar dengan demikian kami layak di hadapan kekudusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam penyelenggaraan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita angkat pujian buku nyanyian HKBP nomor 28 ayat 1. Firman Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah malam akhir tahun di tengah-tengah gereja kita pada saat ini, tertulis dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Christopher Columbus dalam sejarah dunia dikenal sebagai penemu benua Amerika. Sekalipun sebenarnya dia bukanlah orang yang pertama tiba di benua itu. Karena sekarang telah diakui secara meluas bahwa orang-orang Viking dari Eropa Utara pernah berkunjung ke Amerika Utara pada abad yang ke-11. Namun Christopher Columbus dalam upaya mencari jalan dari Eropa ke timur tidak sengaja menemukan benua Amerika yang membuatnya akhirnya lebih berpengaruh di dalam sejarah, lebih daripada apa yang pernah diperkirakannya sendiri. Yang menarik bahwa setelah ia tiba di benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492, kemudian dia menuliskan di sana kata San Salvador di sebuah kain putih. Kemudian kain putih itu diikatkannya di sebuah kayu, kemudian ditancapkannya di tanah. Kata San Salvador. Ternyata dari sanalah muncul nama kota San Salvador dan nama negara San Salvador di Amerika Tengah. San Salvador sendiri berarti Tuhanlah penyelamat yang kudus, Sibalua Nabadia. Jemaat yang terkasih, mengapa Christopher Columbus menancapkan bendera San Salvador ketika dia tiba di benua Amerika? Karena memang ia mengingat secara jelas perjalanannya secara berbulan-bulan melewati lautan Atlantik yang luas dan penuh tantangan. Namun akhirnya ia juga sampai di benua itu. Itu sebabnya yang pertama sekali dilakukannya setelah tiba di tempat itu menancapkan kata San Salvador dengan keyakinan karena Tuhanlah yang telah menuntunnya, karena Tuhanlah yang telah menyelamatkannya, dan karena Tuhanlah yang menghantarkannya, akhirnya dia bisa tiba di tempat itu. Kalau Christopher Columbus mengakui dan menyaksikan Tuhanlah penyelamat yang kudus, yang telah menyelamatkannya melewati perjalanan panjang penuh tantangan itu. Bukankah kesaksian itu juga yang seharusnya menjadi kesaksian kita bersama dalam persekutuan kita di ibadah akhir tahun ini? Bahwa dalam hitungan jam kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. Tahun yang penuh kenangan, tahun yang penuh berbagai suka dan duka yang kita lewati bersama.
tanpa terasa bahwa kita sudah menjalani 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, hampir 8.760 jam selama 1 tahun di tahun 2020 ini. Sekalipun kita juga mengakui secara bersama karena tahun ini hanya kurang lebih 60 hari kita menjalani hari-hari kita secara normal. Karena memasuki awal tahun ini, setelah kita memasuki bulan Maret, kita hidup dengan seluruh protokol kesehatan yang ketat yang harus kita taati bersama. Akan tetapi jemaat yang terkasih, sekalipun demikian, hari ini kita mengakui, kalaupun kita bisa melewati hari-hari berat di tahun 2020 ini dengan pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu, bahkan kita mendengar berita ancaman pandemi COVID-19 yang lebih sulit di tahun 2021. Tapi akhir tahun ini kita harus mengakui kalau kita bisa melewati masa-masa sulit di tahun 2020 itu semuanya karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Ibanado si palua nabadia. Artinya apapun tantangan yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020 ini tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mengucapkan syukur kepada Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Karena sebentar lagi kita akan sampai ke tahun yang baru, tahun 2021. Ada kata-kata bijak yang mengatakan, hanya orang yang benar-benar merasakan, mengakui dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, dalam pelbagai suka duka yang dialaminya, orang-orang yang demikianlah yang akan mampu mengucap syukur di dalam hidupnya. Orang-orang yang benar-benar merasakan kasih Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mengalami kasih Tuhan dalam pelbagai suka duka dalam hidup ini. Sekalipun belum semua yang kita harapkan, belum semua yang kita rindukan nyata di tahun 2020 ini. Namun sebagai orang percaya kita lebih menyadari lagi bahwa segala kerinduan dan harapan yang belum terpenuhi, yang belum terjawab sampai saat ini menurut kita tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa jemaat yang terkasih? Karena kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita tepat pada waktu Tuhan, bukan menurut ukuran kita manusia. Kalau kita semuanya menyadari hal ini, maka kita akan selalu optimis dan bersemangat melanjutkan hidup kita. Karena memang betapa sayangnya jika hidup kita ini diisi dengan keluhan dan sungut-sungut. Karena keluhan dan sungut-sungut tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Kalau hidup hanya diisi dengan keluhan dan sungut-sungut, maka kebahagiaan itu tidak akan pernah menjadi bahagian dari kehidupan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kurang bersyukur dalam hidup ini bisa membuat kita tersesat dalam kegelapan dunia. Apa yang kita dapatkan selalu kita rasa kurang dan tidak bisa kita nikmati. Hati selalu terus-menerus cemas, selalu terus-menerus dirundung kekhawatiran. Dan jika sifat ini ada di dalam hati orang yang sangat kaya raya sekalipun, maka dia akan selalu merasa miskin dan sempit kalau tak mampu mengucap syukur dalam hidupnya. Sekali lagi betapa sayangnya, betapa ruginya jika hidup diisi dengan keluhan. Jika hidup diisi dengan kekhawatiran yang berlebihan, dan pastinya jemaat yang terkasih, bukan untuk hidup yang demikian kita sebagai orang-orang percaya terpanggil. Tapi orang-orang percaya yang merasakan penyertaan Tuhan, yang merasakan anugerah Tuhan,
Maka orang-orang demikianlah yang akan mampu mensyukuri hidupnya jika ia dapat menjalani hari-harinya hingga detik ini dan bisa menikmati berkat-berkatnya. Itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan semata. Molo soalan ni Tuhan nih, subuh hita tolhas sahat tu ujung ni taunon. Molo soala asini rohani Tuhan nih, datung bui hita margogo laho mangadupi akan maol dingoluon. Karena itu kita pun harus berkeyakinan di hari-hari mendatang Tuhan pasti akan menyertai dan terus melanjutkan perbuatan baiknya kepada kita. Ia akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Sedangkan kita orang tua pasti berpikir untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tak mungkin orang tua memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Tak mungkin orang tua memberikan ular ketika anaknya meminta hal yang baik di dalam hidupnya. Terlebih Bapa kita yang di surga. Bahkan Alkitab sendiri mengingatkan kita bahwa berkat yang diberikan oleh Tuhan itu akan selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Sebagaimana yang disaksikan dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai ayat 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ada pengharapan di balik kesulitan. Ada pengharapan di balik tantangan. Ada semangat di balik banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi sebagai orang percaya kita memegang janji Tuhan bahwa tak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan, rahmat-Nya selalu baru. Pagi-pagi Dia selalu memberikan yang terbaik sampai pada malam hari kita mengakhiri hidup kita ini. Jemaat yang terkasih, bahkan Paulus pun dalam suratnya berkata bahwa Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bahkan Ia menyerahkan anaknya demi kita. Mengaruniakan anaknya demi keselamatan kita. Kasih Allah kepada manusia yang sudah diwujudkannya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Karena itu kalau kita baca dalam ayat 18 dalam 1 Petrus ini, sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana. Kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi kita ditebus dengan darah yang mahal. Dan inilah bukti kasih Allah. Allah yang telah menguduskan kita, sebagaimana yang diberitakan melalui nats kita pada malam hari ini. Allah yang telah menguduskan kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Oleh darah Kristus kita telah disucikan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan tetapi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Hanya Tuhan yang sanggup menyucikannya. Hanya Tuhan yang sanggup membersihkan kita. Jika manusia lama kita yang terikat kepada dosa gagal menuruti perintah Allah, maka manusia baru di dalam Kristus menjadi penurut perintah Allah yang taat pada kebenaran. Ketaatan dalam kebenaran yang mengingatkan kita untuk senantiasa sebagaimana panggilan melalui nats kita pada malam hari ini. Bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Karena kita semua tanpa terkecuali bersaudara di dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di akhir tahun ini mengingatkan kita untuk mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saya pikir ini semua merupakan tantangan terbesar yang kita akui tidak mudah untuk kita lakukan menurut kedagingan kita.
Tapi yang pastinya bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan. Jika kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan teladan yang luar biasa kepada setiap kita dalam hal saling mengasihi. Karena Allah mengasihi kita dalam kasih-Nya tanpa syarat. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi justru di dalam kekurangan dan keberdosaan kita, Allah mengasihi kita. Kasih yang merupakan tindakan yang berdasarkan kehendak Allah. Allah berkata bahwa kita harus saling mengasihi. Sama seperti Dia telah mengasihi kita. Mengasihi tanpa memikirkan apakah dia layak saya kasihi. Mengasihi tanpa memikirkan dia sepertinya tidak mengasihi saya. Tapi mengasihi karena perintah Allah. Aku mengasihimu karena Allah telah terlebih dahulu mengasihiku. Betapapun sakitnya kita harus secara aktif, konsisten dan sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, tanda hidup baru. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Di tengah berbagai ancaman yang kita hadapi, di tengah-tengah kehidupan kita yang bisa merenggangkan tali persaudaraan kita, yang membuat orang lain mungkin semakin hidup egois karena kesulitan demi kesulitan yang dihadapi. Di akhir tahun ini firman Tuhan mengingatkan bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan dengan hidup saling mengasihi dengan sungguh. Menganggap sesama kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita. Mengasihi sesama perintah yang begitu penting harus dilakukan. Yang pasti ketika kesempatan itu masih diberikan kepada kita. Selama masih ada kesempatan. Selama Tuhan masih memberikan waktu. Karena waktu adalah pemberian Tuhan. Waktu bukan milik kita, tapi waktu adalah pemberian Tuhan. Tergantung sepenuhnya kepada Sang Pemberi. Berapa lamakah waktu dan kesempatan itu bisa kita nikmati. Karena firman Tuhan juga hari ini mengingatkan kita semua yang hidup itu adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya. Segala apa yang ada padanya, segala apa yang dimilikinya, kemampuannya, talentanya, kekayaannya, jabatannya, kemuliaannya itu adalah semua seperti bunga rumput. Artinya kesempatan kita sangat terbatas. Segala sesuatu akan berlalu. Hanya firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Ada seorang ibu ketika bayinya masih di dalam kandungan. Suaminya telah pergi meninggalkan dia. Hari-hari berat dilaluinya. Kemudian pada akhirnya dia tiba pada satu pengakuan. Kalau bukan karena firman Tuhan, Inang, saya tidak akan mampu menjalani kehidupanku dan membesarkan anak-anakku. Tapi karena firman Tuhanlah yang menguatkanku. Kemampuan manusia terbatas. Pertolongan manusia terbatas. Bahkan hidup manusia pun terbatas. Tapi Tuhan melalui firman-Nya tidak terbatas menguatkan kita, menolong kita, dan mengingatkan kita dalam keterbatasan kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menguatkan setiap kita. Karena itu sebagaimana nyanyian di buku ND nomor 25 itu. Hatami ali Tuhaku arta nau margai. Sai paian di rohaku unang sohutiopi. Jangan pernah firman Tuhan itu kebenarannya terpisah dari kehidupan kita. Tapi biarlah kita mau mengakhiri tahun 2020, tahun yang penuh kenangan ini, tahun yang penuh tantangan berat ini dengan selalu mengimani firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi setiap kita. Karena itu Amang Inang, anak-anak kami jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal hitungan jam. Kita tinggalkan sekali lagi tahun yang penuh kenangan ini. Namun kita berharap semoga Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tahun yang baru, tahun yang penuh harapan. Tahun yang baru, tahun yang penuh dengan semangat yang baru.
Karena itu mari sama-sama mengakhiri tahun 2020 ini dengan penuh sukacita dan menyambut tahun 2021 dengan terus semakin bersukacita. Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani hari-hari kami, sampai akhirnya kami tiba di akhir tahun 2020 ini. Suka duka, berbagai hal kami alami di dalam kehidupan kami. Secara pribadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, masyarakat, bangsa, negara, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan kami bersama karena pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Pergumulan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, negara, gereja, bahkan keluarga kami. Tapi semuanya itu bukan menjadi penghalang bagi kami Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Tuhanlah yang sudah menghantarkan kami. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan kami. Bahkan jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menghantarkan kami tiba kepada tahun 2021. Tahun yang baru, tahun yang penuh harapan. Karena itu kami mohon belas kasih Tuhan kepada kami. Biarlah Tuhan mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Orang-orang percaya yang tidak mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Tolonglah kami Tuhan untuk melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Tolonglah kami dengan kekuatan firman-Mu yang menambah iman percaya kami. Untuk tetap bersukacita melanjutkan hidup kami bersama Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan berbagai pergumulan mereka. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang memampukan mereka, Tuhanlah yang memberikan kesehatan, yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, agar seluruh anggota jemaat-Mu menjadi jemaat yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita taat kepada kebenaran, hingga dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, bahkan saling mengasihi dengan segenap hati. Segala yang ada di dunia ini akan berakhir. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Tetapi firman Tuhan adalah kekal untuk selama-lamanya. Itulah kiranya yang selalu kita pegang teguh, agar kita bersukacita berjalan pada tahun 2021. Ya Tuhan Allah, hatiku sangat berharap Engkau akan menyertaiku untuk melangkahkan kakiku dalam perjalanan hidupku setiap hari. Firman-Mu yang kekal akan kujadikan sebagai kekuatanku untuk selama-lamanya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini, yang diutus oleh Allah Bapa untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dengan demikian, bersama Yesus Tuhan, lakukanlah tugas-Mu. Berjalanlah dan langkahkanlah kami memasuki tahun 2021. Asal
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.